Baik, perkenalkan nama saya Gloria Mokalu dengan NIM 210211060223. Pada saat ini, saya akan menjelaskan pada modul 3, yaitu pada lab pertama, yaitu menggunakan text file di CLI. Pada part pertama, yaitu Graphical Text Editor. Pada step pertama, yaitu mengakses SkyTI pada GUI. Kemudian yang pertama yaitu log on CyberOps Virtual Machine. Kemudian kita membuka application, kemudian CyberOps dan SkyTI untuk mengakses SkyTI. Kemudian kita kopas teks yang ada pada modul 3. Kemudian kita pilih file, kemudian kita save untuk menyimpan. Kemudian beri nama SpiceTIT. Kemudian pada file tersebut, dan di sini kami telah membuat file tersebut. Kemudian kita tutup SkyTI. Kemudian kita buka kembali SkyTI dan kita mencari file spice.txt. Kemudian untuk mencari file tersebut, kita klik drop down. Kemudian kita drop down menu dan kita pilih all files. Kemudian kita pilih file spice.txt. Kemudian kita tutup spice.txt. Kemudian pada step 2, yaitu kita mengakses SkyTI pada terminal. Kemudian kita pilih terminal emulator pada application. Kemudian kita ketik ls untuk melihat direktori terbaru. Maka akan muncul spice.txt. Kemudian kita ketik space.txt untuk membuka file space.txt pada SkyTI. Kemudian kita tutup SkyTI dan terminal. Kemudian pada part 2, yaitu command line text editor. Yang pertama yaitu kita buka terminal. Kemudian kita ketik nano spice.txt. Kemudian untuk membuka teks file yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada bagian ini, Nano menampilkan satu baris teks yang panjang, karena teks dibuat menggunakan return karakter dan line wrapping tidak diaktifkan secara default. Kemudian selanjutnya untuk keluar dari Nano, kita klik Ctrl X. Kemudian kita masuk pada part 3, yaitu mempelajari mengenai configuration file. Pada step yang pertama yaitu lokasi configuration file. Di Linux, file konfigurasi yang digunakan untuk mengonfigurasi aplikasi pengguna seringkali ditempatkan di direktori home pengguna. Sedangkan file konfigurasi yang digunakan untuk mengontrol layanan seluruh sistem ditempatkan di direktori. Pengguna selalu memiliki izin untuk menulis ke direktori home mereka sendiri dan dapat mengkonfigurasi perilaku aplikasi yang mereka gunakan. Selanjutnya, kita mengakses terminal dan mengetik ls1 untuk melihat semua file pada analis home directory. File-file ini bukan termasuk file konfigurasi karena file konfigurasi disembunyikan dan dihosting di direktori home dengan mengawali namanya dengan tanda titik atau karakter. Kemudian kita ketik LSA untuk menampilkan hidden file. Kemudian kita ketik catbase.rc untuk menampilkan konten pada file base.rc. Kemudian kita ketik ls-etc untuk menampilkan konten direktori. Kemudian layanan web, layanan cetak, layanan FTP, layanan email adalah contoh layanan yang mempengaruhi keseluruhan sistem dan file konfigurasinya disimpan di etc. Perhatikan bahwa pengguna biasa tidak memiliki akses menulis
ke ATC. Hal ini penting karena membatasi kemampuan untuk mengubah konfigurasi layanan seluruh sistem hanya untuk pengguna root. Dan kita masuk pada step 2, yaitu mengedit dan menyimpan configuration file. Di sini kita membuka SkyTI, kemudian kita pilih file, kemudian kita open, kemudian kita pilih all files, dan pilih file bus HRC. Kemudian ganti 32 menjadi 31 titik, kemudian 32 adalah kode untuk warna hijau, dan 31 adalah kode warna merah. Kemudian save perubahan, kemudian kita membuka terminal, maka warna berubah menjadi warna merah. Bisa dilakukan juga melalui nano, yaitu dengan mengetik nano titik bus HRC untuk mengakses nano, kemudian ganti 31 menjadi 33, adalah kode warna kuning, klik Ctrl X, Y untuk mengonfirmasi, dan tekan Enter. Kemudian buka kembali terminal, maka warna berubah menjadi kuning. Pada step 3 yaitu mengedit konfigurasi file, yaitu yang pertama, membuka file konfigurasi NGINX pada nano, kemudian file konfigurasi yang digunakan adalah custom server conf dengan mengetik yang ada pada modul 3. Kemudian pada line 39 kita menggantikannya dari angka 81 ke 8080. Hal ini untuk menginfokan ke NGINX untuk terhubung dengan port TCP 8080. Kemudian pada line 47 kita mengubah path yang sebelumnya menjadi yang ada pada lab 3. Kemudian Ctrl X untuk simpan dan tekan Y. Kemudian Enter. Kemudian ketik sudi nginx yang ada pada modul 3. Kemudian launching web server yaitu Firefox. Dan masukkan address 127.0.0.1.28080 untuk koneksi ke web server localhost pada port 8080. Kemudian shutdown nginx, yaitu masuk ke command prompt dan ketik sudo kill nginx. Kemudian masuk kembali ke web server dan refresh situs, maka akan ditampilkan web sudah tidak terkoneksi ke port sebelumnya. Kemudian mencoba pada SkyTI dengan cara mengetik di command prompt sudo sky, maka akan ditampilkan file custom configuration conf yang sama seperti di nano. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jenus Pemagia dengan NIM 210211060094. Saat ini saya akan melanjutkan pada lab 2, yaitu mempelajari lebih dalam mengenai Linux Shell. Pada part 4, Shell Basic, pada step pertama kita mengakses command line, yaitu dengan login pada CyberOps. Kemudian kita akses command line dengan klik pada terminal. Kemudian step kedua menampilkan halaman manual menggunakan command line dengan cara mengetik man. Pada halaman man memberikan informasi rinci tentang perintah tertentu dan semua opsi yang tersedia. Kemudian tekan key untuk keluar. Dengan menggunakan man CB,
untuk mengetahui mengenai command cp, yaitu untuk mengcopy files dan directory. Kemudian pada step 3, membuat dan mengubah directory. Pada step ini kita akan mengubah directory dan membuat directory dan list directory. Ketik pwd pada prompt untuk menampilkan current directory saat ini, yaitu home analyst. Kemudian ketik ls -l pada prompt untuk list file dan folder yang ada pada current folder. Kemudian menggunakan mkdir untuk membuat folder baru. Kemudian mengetik ls-l untuk verifikasi. Kemudian gunakan 4 untuk membuat folder baru siops folder 4 pada folder siops folder 3. Kemudian ls-l untuk verifikasi. Kemudian ketik ls-la garing home garing analis garing siops folder 3, kemudian enter untuk menampilkan folder yang ada pada folder 3. Kemudian pada opsi garis A memberitahu ls untuk menampilkan semua file. Untuk mengubah current directory dengan cara mengetik cd garing home garing analis garing siops folder 3. Kemudian enter. Pause akan pause. Pause akan pause akan DP apa ini. Kemudian mengubah current directory dengan mengetik cd garing home garing analis garing siops folder 3. Dan enter. Maka kita sudah masuk pada folder siops folder 3. Kemudian pada step keempat, redirect outputs, di mana kita menggunakan cd untuk mengubah directory ke home analyst. Jadi, dan enter. Kemudian kita menggunakan command echo untuk membuat message. Kemudian pada step keempat, redirect outputs, kita menggunakan command cd garing home garing analyst garing. Command ini untuk mengubah directory ke home analyst. Kemudian menggunakan command echo
untuk membuat message echo this is a message echo to the terminal by echo. Echo this is a message to the terminal by echo. Kemudian menggunakan operator lebih dari untuk melakukan redirect output dari echo ke file sometext file.txt. Kemudian gunakan ls garis L untuk verifikasi. Kemudian gunakan cat untuk menampilkan konten dari sometext file txt. Maka ini adalah tampilannya. Kemudian pada step yang kelima, yaitu redirect dan menambahkan ke file text. Pada bagian ini kita menggunakan operator lebih dari atau append untuk menambahkan file text ke dalam sometext file.txt dengan mengetik echo this is another line text. Kemudian gunakan operator append dan some text file.txt sebagai append filenya. Kemudian gunakan cat some text files.txt untuk menampilkannya. Selanjutnya pada step yang keenam, yaitu bekerja dengan hidden files pada Linux. Di Linux, file dengan nama yang dimulai dengan titik tidak ditampilkan secara default meskipun file dot tidak memiliki hal lain yang istimewa. Maka mereka disebut file hidden file karena fitur ini.
Kemudian kita menggunakan ls garis L untuk menampilkan file yang ada pada directory home analyst. Kita keluar dulu, kemudian kita masuk terminal lagi, dan kita masukkan ls garis L. Kemudian menggunakan rm garis R untuk menghapus folder beserta isinya. Contoh, kita akan menghapus folder cops folder 1. Salah kita. Pada step ke-6, kita bekerja dengan hidden files pada Linux. Di Linux, file dengan nama yang dimulai dengan dot tidak ditampilkan secara default meskipun file dot tidak memiliki hal lain yang istimewa. Maka disebut file hidden file karena fitur ini. Kemudian kita menggunakan ls garis L untuk menampilkan file yang ada pada directory home analyst, yaitu yang ini. Kemudian menggunakan ls garis LA untuk menampilkan semua file termasuk hidden file. Selanjutnya kita masuk pada part yang kelima, yaitu copy, delete, dan moving file. Pada step pertama kita akan mengcopy file. Kita masuk pada terminal. Kemudian kita ketik cp some text file.txt siops folder 2 untuk melakukan copy file some text file txt ke siops folder 2. Kemudian gunakan ls siops folder 2 garing untuk verifikasi. Maka pada siops folder 2 telah ada file somethingfiles.txt. Kemudian kita gunakan ls garis L untuk menampilkannya. Dan selanjutnya pada step kedua kita deleting file dan directories. Kita menggunakan command rm untuk menghapus file somethingfile.txt dari directory. Kemudian ls garis L untuk menampilkannya. Maka file somethingfiles.txt sudah tidak ada lagi pada directory analyst. Selanjutnya, menggunakan rm garis R untuk menghapus folder beserta isinya. Contoh menghapus folder siops folder 1. Kemudian kita tampilkan. Maka folder 1 sudah tidak ada lagi pada directories analysis. Selanjutnya, pada step ketiga, moving file directory, di mana memindahkan file cara kerjanya mirip dengan menyalin file. Namun perbedaannya di sini adalah memindahkan file akan menghapusnya dari lokasi aslinya. Kita keluarkan perintah mv siops folder 2 garing somethingfiles.txt. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan perintah ls garis L home analyst.
Kemudian pada bagian ini some text files txt telah berada pada directory analis. Kemudian kita gunakan perintah env juga untuk memindahkan seluruh directory dan file yang ada di dalamnya. Di mana kita akan memindahkan sciops folder 3 dan semua file serta directory yang ada di dalamnya ke sciops folder 2. Kita gunakan perintah env sciops folder 3 garing sciops folder 2 garing. Kemudian kita tampilkan hasilnya, maka sciops folder 3 telah berada pada folder 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk pada lab 3. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fabio Raintung. Kemudian kita masuk pada lab 3, Linux Server. Part 6, Server. Step 1, mengakses command line dengan membuka terminal. Step 2, menampilkan service yang baru saja berjalan menggunakan sudo ps elf untuk menampilkan program yang berjalan di belakang. Selanjutnya menggunakan sudo ps edh untuk menampilkan pohon program yang baru saja berjalan. Ketiga, selanjutnya menggunakan netstat untuk membantu mengidentifikasi server jaringan yang berjalan di komputer. Selanjutnya menggunakan netstat tunap untuk mengatur output dari netstat. Selanjutnya menggunakan sudo pdl grep 395 untuk list semua lines dari output PS yang berhubungan dengan PID 395. Part 7 menggunakan telnet untuk tes TCP service. Menggunakan telnet 127.0.1.8080 untuk terhubung ke localhost dengan port 8080 TCP. Mengetik beberapa huruf, kemudian enter. Maka akan muncul format error dalam bentuk HTML karena Nginx adalah web server. Kemudian menggunakan telnet 127.0.0.122 karena port 22 TCP untuk service SSH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan pada bagian lab 4, yaitu locating log files. Pada part 9 yaitu melokasikan log files di sistem yang tidak dikenal. Yang pertama yaitu menggunakan nginx untuk menampilkan halaman manual nginx. Kemudian scroll ke bawah pada bagian debugging log, menampilkan halaman lokasi nginx logging section. Kemudian scroll ke bawah untuk menampilkan operating files nginx pada bagian file section. Kemudian menggunakan psax
garis grep NGINX untuk memastikan NGINX berjalan pada virtual machine. Kemudian menggunakan ls garing etc garing untuk melihat folder NGINX pada folder etc. Kemudian menggunakan ls garing l garing etc garing NGINX untuk melihat list pada file NGINX dan mencari file NGINX conf. Kemudian menggunakan cat garing etc garing NGINX garing NGINX titik conf untuk melihat isi konten dari etc NGINX conf. Kemudian menggunakan ls garis l garing var garing log untuk melihat konten pada log. Kemudian bisa dilihat garing var garing log directory adalah subdirektori dengan nama NGINX, maka gunakan sudo ls garis l garing var garing log garing NGINX untuk melihat disk konten. Kemudian part selanjutnya yaitu monitoring log file secara real time. Step yang pertama yaitu menggunakan tail command, yaitu secara default tail akan menampilkan 10 terakhir text file. Kemudian menggunakan sudo tail garing var garing log garing NGINX garing access log untuk menampilkan access log. Kemudian menggunakan sudo tail garis n5 garing var garing log garing NGINX garing access log untuk lebih spesifik. Kemudian menggunakan sudo tail garis f garing var garing log garing NGINX garing access log untuk monitor secara real time. Kemudian dengan tail tetap berjalan, buka web browser dan masukkan 127.0.0.1.28080. Kemudian lihat pada terminal log file akan bertambah. Kemudian Ctrl C untuk logout. Kemudian step 2 yaitu bonus tool. Pada Windows Terminal, gunakan jurnal CTL untuk menampilkan semua jurnal log entries. Kemudian gunakan sudo jurnal CTL garis B untuk menampilkan boot relate log entries. Kemudian gunakan sudo jurnal CTL garis B garis 2 untuk melihat entries yang berkaitan dengan dual last boot. Kemudian gunakan sudo jurnal CTL garis list garis boots untuk melist boots sebelumnya. Kemudian menggunakan sudo jurnal
ctl garis times 2 hours ago untuk spesifikasi waktu saat entries yang akan ditampilkan. Contoh entries yaitu 2 hours ago. Kemudian menggunakan sudo jurnal ctl garis u nginx service untuk entries yang berhubungan dengan spesifik service. Kemudian menggunakan sudo jurnal ctl garis f untuk real-time monitoring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada lab 5, Navigating the Linux File System dan Permission Setting. Pada part 11, mengeksplor file system di Linux. Step pertama, mengakses command line. Kemudian menampilkan file system yang baru saja dipasang. Yang pertama menggunakan perintah lsbk untuk menampilkan semua perangkat blok. Kemudian menggunakan perintah mount untuk menampilkan informasi lebih detail tentang sistem file yang saat ini dipasang di VM CyberOps Workstation. Kemudian menggunakan perintah mount grep sdal untuk mengirim output dari mount ke grep untuk memfilter output dan hanya menampilkan sistem file root. Kemudian menggunakan cd garing dan ls-l untuk mengubah direktori kerja saat ini ke direktori root. Ini berguna untuk menavigasi atau manajemen file system secara umum. Dan pada step ketiga, mounting dan unmounting file system secara manual. Yang pertama menggunakan perintah cd, kemudian ls-l untuk memverifikasi bahwa directory second drive berada di directory analyst home. Kemudian menggunakan perintah ls-l second drive untuk melihat list content pada directory second drive. Selanjutnya menggunakan perintah sudo mount dev sdb1 second drive untuk memasang file dev sdb1 pada directory second drive. Kemudian menggunakan perintah ls-l second drive. Kemudian menggunakan perintah mount grep sd untuk hanya menampilkan sistem file dev sdx. Selanjutnya menggunakan perintah sudo unmount dev sdb1 untuk unmounting file sdb1 dari second drive. Kemudian menampilkannya menggunakan perintah ls-l second drive untuk melihat konten second drive setelah melakukan unmounting. Selanjutnya, part 2 file permission, di mana menavigasi ke home analyst lab support file script. Kemudian menggunakan ls-l untuk menampilkannya. Kemudian menggunakan perintah touch mnt my new file txt. Kemudian terlihat bahwa permission denied atau ditolak. Selanjutnya menggunakan ls-l-dmnt. Kemudian menggunakan sudo mount dev sdb second drive dan memasukkan password. Selanjutnya mengakses directory second drive dan melihat isi dari directory second drive. Selanjutnya menggunakan sudo chmod 665 myfile.txt dan menampilkan isi dari myfile.txt. Kemudian menggunakan sudo chaown analyst myfile.txt dan memasukkan password dan melihat isi konten dari myfile.txt menggunakan sudo chaown.
Selanjutnya menggunakan perintah echo test dan dimasukkan ke dalam file myfile.txt dan menggunakan perintah get myfile.txt agar bisa mengaksesnya, namun di sini tidak bisa diakses karena merupakan directory root. Kemudian masuk ke file lab_support.files dan melihat isi konten dari lab.support.files. Selanjutnya masuk pada part 3, symbolic link dan other special file type. Yang pertama menggunakan ls-min-l untuk melihat konten dari analis. Kemudian menggunakan ls-min-l garing dev untuk melihat konten dari dev. Selanjutnya menggunakan echo dan masukkan teks simbolik ke dalam file 1.txt, kemudian mengakses file.txt dan melihat echo simbolik telah dimasukkan ke dalam file.txt. Selanjutnya menggunakan echo dan memasukkan teks hard ke dalam file 2.txt, kemudian mengaksesnya dan melihat teks hard berada dalam file 2.txt. Selanjutnya menggunakan perintah in garis f file 1.txt, file 1 simbolik dengan sintaks error near unexpected token in, di mana terjadi error dan menggunakan perintah ln garis s file 1.txt file simbolik, kemudian ln file 2.txt file 2 hard, dan ls-1 untuk menampilkannya. Bisa dilihat di bagian sini, file simbolik berada di dalam file 1.txt. Dan file 2 hard dan file 2.txt berada di dalam analis. Selanjutnya menggunakan mv file 1.txt, file 1 new.txt, dan mv file 2.txt, file 2 new.txt. Di sini terdapat sintaks di mana file simbolik no such file or directory karena file 1 simbolik terhubung dengan file 1.txt. Kemudian pada bagian file 2 hard ditampilkan sintaks hard karena file 2 hard tidak terhubung dengan directory manapun. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.